Apakah kepanjangan dari e-sport? Enggak, please jawab. Tolong searchingin nggak? Disebut apakah serangan dasar dari semua hero Mobile Legends? Aku dulu 24 jam main game, tidur abis begadang itu kayak pindah galaksi tau. Misal main game berapa lama? Ya paling lama yang tadi yang 2 hari gak tidur. Bisa berjam-jam sih, 6 jam, 7 jam sih. Dulu di komputer sih bisa. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan alam. Hai Super Youth, di episode hari ini kita akan ditemani sama aku, Elsa Japasal. Kita akan melihat pertandingan antara Bea Onyx yang cantik-cantik main UNS. Ada Fonsi dan Lydia, juga ada Fior dan Gebian. Nah, kira-kira gimana ya battle mereka? Siapakah pemenangnya? Mari kita lihat, ini dia. Halo semuanya, kenalin aku Fonzi. Aku Lydia. Kita dari Onyx Esports. Kita lagi ada di segmen UNS, Ujian Nasional Super Youth. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya superyouth.id. Oke, pertanyaan pertama. 10 November 1945. Kala itu, pihak Indonesia dan tentara Inggris bertempur selama 3 minggu di Surabaya. Pertempuran ini menjadi pertempuran terberat dalam sejarah revolusi nasional yang menjadi simbol atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Sejarah mencatat bahwa dalam pertempuran itu terdapat kurang lebih 20.000 korban jiwa melayang. Pertanyaannya buat kalian berdua, diperingati hari apakah setiap tanggal 10 November? Angkat dulu. Itu adalah hari, pikir bentar. Aduh, nggak diangkat. Yes. Jangan. Ayo, siapa yang duluan? 10 November tuh diperingati hari apa ya? Hah? Lihat kalender. Suruh dia Google. Enggak. Please jawab. Tolong searchingin nggak? Hari pahlawan. Jawaban yang benar adalah Hari Pahlawan. Tadi aku mau jawab itu tahu, tapi aku kira itu Oktober. Berikut ini ada sebuah profesi yang rela berkorban tanpa memikirkan timbal balik. Profesi ini mendedikasikan hidupnya untuk membebaskan generasi penerus bangsa dari kebodohan. Profesi apakah yang sering disebut sebagai pahlawan tanpa jasa? Fonsi silahkan. Guru. Kenapa kamu yakin jawabannya guru? Karena guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Guruku seru-seru sih waktu SMA. Ya ada juga yang kurang seru, tapi gak apa-apa, namanya mereka mengajarkan kita ya supaya tertib. Apalagi anak SMA kan kayak nakal-nakal gitu. Kayak makin gede tuh aku juga makin sadar kalau kita ngomong tapi gak didengerin tuh kayak kesel gitu sih. Jawabannya guru. Yeay! Olahragawan yang berjuang berkorban untuk meraih juara untuk membanggakan negara Indonesia di kancah internasional. Sebutkan 3 nama-nama atlet Indonesia yang berprestasi di tingkat dunia. Susi Susanti, Kevin Sanjaya, Jonathan badminton, aku lupa nama akhirnya. Sinyo. Temennya Kevin Sanjaya. Aura. Aku mau jawab itu tahu tadi. Kenapa aku suka duluan? Aura itu dia juara SEA Games e-sport dan yang menang di Indonesia. Jadi dia baru pertama kali yang menang. Jawaban yang benar kita cross check ya. Semua yang kalian sebut benar. Saat ini fenomena gamers di Indonesia sedang bertumbuh pesat. April 2022, Indonesia tercatat dengan urutan kedua sebagai gamers terbanyak di dunia. Siapa sangka jika ditekuni dengan baik, maka menjadi gamers dapat mendatangkan prestasi sendiri. Bahkan pemerintah melalui Kemenpora telah resmi mengakui e-sport sebagai cabang olahraga. Pertanyaannya, apakah kepanjangan dari e-sport? Electronic sport. Dan jawaban yang kita cross check, e-sport adalah electronic sports atau olahraga elektronik. Laporan statistik pada 2021 menunjukkan mayoritas waktu yang dihabiskan para pemain game di Indonesia adalah 4-7 jam per minggu. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tak henti-hentinya menyebut kecanduan bermain game sebagai penyakit mental. WHO sendiri memiliki istilah lain untuk penyakit mental akibat bermain game terlalu candu atau terlalu sering menghabiskan waktunya. Istilah terbaru ini disebut dengan Halo, boleh tolong searchingin nggak penyakit mental bermain game versi WHO itu namanya apa? Aku Salah. game disorder. Compulsive gaming. Jawaban yang benar adalah gaming disorder atau compulsive gaming. Ini
Ini kita ada namanya layanan doa dan konseling CBN. Jadi biasanya anak-anak remaja itu mereka curhat atau mereka ceritain permasalahan mereka. Ada masalah keluarga, ada masalah hubungan, ada masalah insecure dan lain-lain. Usiaku sekarang 16 tahun, Kak. Selama beberapa tahun belakangan, aku kecanduan main game online. Hingga berdampak aku harus berhenti sekolah karena game ini benar-benar mengganggu jam belajar dan kehidupanku. Aku bisa main 2 hari nggak tidur, Kak, karena saking asiknya main game, kata dia. Aku sadar hidup yang aku jalani sekarang udah mulai nggak sehat, tapi aku juga susah buat melepasnya. Fakta banget sih ya bahwa zaman sekarang ini kan era digital, era game, semua orang kayaknya udah kecanduan main game. Bahkan ada yang 3 jam, 5 jam, bahkan kayak dia tadi udah nggak sekolah kayak gitu. Nah, sampai 2 hari nggak tidur tuh gimana? Oke, apa nih saran kamu buat dia biar dia nggak kecanduan, biar dia nggak fokus sama yang namanya games doang? Kalau menurut aku sih harus atur prioritas lagi ya, kayak harus mikir-mikir lagi apa yang lebih prioritas dalam hidup ini, karena kayak bukan semata-mata game doang gitu loh. Kalau game doang apa endingnya nanti? Betul ya. Ya kan? Benar, prioritas itu artinya memilih mana yang baik buat kita juga kan. Kayak ibaratnya kalau kita masih pelajar, masih SMP atau SMA, ya prioritasnya harus sekolah, harus belajar. Terus nanti kayak buat free time-nya baru main game gitu. Tapi kalau ngomong gini emang gampang sih, cuma kalau dijalannya susah emang. Iya, karena juga kenapa susah? Karena kita punya teman-teman di lingkungan kita juga kan. Mereka juga main. Kayak misalnya teman tiba-tiba di sekolah, tiba-tiba dia udah main, udah push rank lah, udah main apa kayak gitu kan. Jadi akhirnya ikut-ikutan kan. Biasa teman-teman juga kalau misalnya ya lagi nggak mau main nih, males. Ayolah bro, login biasanya kayak gitu. Jadi kayak peer pressure kan, kayak udahlah join. Dibujuk-bujuk gitu kan. Itu juga harus cari ini ya, lingkungan yang suportif ya. Kalau sudah sampai kecanduan kayak gitu, kalau emang dia nggak bisa dengan usahanya sendiri, mungkin minta tolong dari orang. Kayak misalnya kayak, oh yaudah kayak I wanna stop, I need help. Jadi kayak misalnya minta tolong orang tuanya kayak, yaudah mah kayak mama aja yang simpan HP aku, kayak kasih mungkin kayak waktu gitu ya, kalau main gamenya berapa waktu. Sekali lagi nih buat kalian semuanya, kalau sampai hari ini masih kecanduan main game, kayak masih bisa susah banget ngelepasinnya, kayak kalian merasa kayak diintimidasi, kayaknya pengen banget bebas atau lepas kayak gitu dari kecanduan-kecanduan, kalian nggak tahu cerita sama siapa, ngobrol sama siapa. Nah, kita ada namanya layanan doa dan konseling dari CBN. Mereka mau jadi sahabat kamu, mau dengerin kamu, dan yang pastinya mau berdoa buat kamu, karena kita percaya dengan kita punya support system, punya orang-orang terdekat, punya orang-orang yang mau berdoa buat kita, itu bisa membuat kamu semangat dan bangkit lagi sih. Jadi hubungi nomor-nomor di bawah ini. Seru banget ya lihat Elsa bermain UNS dengan Fonji dan Lydia. Dan gak ketinggalan, kita juga mau ngajak kamu untuk menyaksikan ujian nasional Super Youth bareng Pior dan Gebian. Oke, sekarang kita langsung aja ke UNS. Apa tuh UNS? Ujian Nasional Super Youth. Pertanyaan pertama adalah, disebut apakah serangan dasar dari semua hero Mobile Legends? Serangan ini tergolong mematikan apabila dilakukan oleh hero tipe fisikal seperti marksman dan juga assassin. Basic attack. Jawabannya apa? Basic attack. Oh, tentang Mobile Legend. Aku main Mobile Legend dari kuliah ya, 2017 berarti. Servernya masih server lama juga. Tapi mainnya main iseng doang ya, kayak cuman main klasik gitu, pakai Iritel, pakai Angela. Jadi nggak serius-serius banget, tapi kecantol dari BA deh gitu. Sempet main pas SMA kan, udah masuk Onyx, Live Nemo dulu. Enjoy juga sih. Pekerjaan. Disebut apakah sosial media dan platform video musik yang berasal dari Tiongkok? Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musiknya sendiri dan diupload, dan sekarang lagi happening banget dan hampir digunakan oleh seluruh anak muda di seluruh dunia dan Indonesia. Aplikasi apa namanya? TikTok. Kamu betul. Tiba-tiba aku melayang. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Enak gak? Biar kenapa kamu melayang gara-gara nggak bisa jawab ya? Iya, melayang kabur. Dari studio kabur. Kita lanjut ke pertanyaan yang lebih serius, IPS. Surabaya disebut dengan kota pahlawan.
Karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, siapakah nama pahlawan dari kota Surabaya? Siapa ya? Kija, googlein dong pahlawan Surabaya siapa? Masing-masing nelfon PA-nya. Aku PA-nya adik aku guys, Gaby PA-nya Siapa? Kan katanya Surabaya itu kota pahlawan. Nah, nama pahlawannya siapa? Bung Tomo, Pak. Ya. Bung Tomo. Jawaban yang benar adalah Bung Tomo. Bang Pen yang dikenal sebagai caster gaming ternyata bersama Reza Arab pernah membuat charity 24 jam bermain games. Sedangkan Michelle, seorang pro player gamers yang pernah menghabiskan waktunya 8 jam hingga 2 hari nggak tidur untuk bermain games. Bagaimana cerita dari Bang Pen dan Michelle keluar dari kecanduan games? Langsung aja kita lihat cerita Super Youth berikut ini. Apa awalnya yang membuat kamu mulai bermain game saat masih sekolah? Kayaknya aku sebelum dari sekolah udah main game sih. Dari kecil, dari TK udah main game. Waduh. sampai retak ya. Sama sih pas gue juga zaman sekolah dulu. Kenapa main game ya, bener sama kayak Michelle, karena satu ngabisin waktu, kedua emang bisa ngumpul sama temen-temen. Pertanyaan kedua, kenapa kamu memilih bermain game dibanding kegiatan lainnya? Karena lebih enjoy main game ketimbang ngelakuin kegiatan lainnya. Kayak aku baca buku kurang enjoy. Baru 10 menit ceritanya ngebosenin, ya udah ngantuk, udah bosen. Kalau gue main game satu ya karena menghasilkan. Dari zaman SMA kenapa main game ya itu udah edik sih. Kalau gue dulu dari zamannya warnet, main Dota, main CS ya, Counter Strike, udah edik juga sih. Dan senang aja punya teman-teman baru. Apakah orang tua tahu dan mengizinkan bermain game, Michelle? Orang tua tahu, dari dulu tahu kok aku main game. Kayak aku main berapa jam juga tahu. Kalau udah kelebihan ya udah disita itu. Jadi tahu semua, main game tahu. Berapa lama durasi Michelle dan Bang Pen bermain game? Wah. Aku tergantung. Minimal paling kecilnya Michelle main game berapa lama? Kalau dulu paling kecil kayaknya 8 jam pas. Ya. 8 jam tuh udah kayak kerja kantoran ya. Satu hari 8 jam itu dia bermain game yang lain. Kalau sekarang paling minimal mungkin 6 jam. Paling lama Michelle berapa lama? Ya paling lama yang tadi yang 2 hari gak tidur. Mau ngejar poin Mobile Legend ya, untuk ngejar rank ya. Iya. Dulu tuh aku pernah buat charity sama Arab. Itu aku tahu. Ya, aku dulu 24 jam main game. Tapi emang setelah 24 jam main, habis charity selesai, tidur habis begadang itu kayak pindah galaksi tuh. Beberapa gamer itu kan ada yang sampai nggak inget makan, Michelle tuh. Mandi juga sampai nggak keluar kamar. Kamu mengalami hal yang sama nggak? Atau ada pengalaman lain? Kalau iya, kenapa sampai begitu? Ngalamin tiga-tiganya. Nggak mandi, makan, sampai nggak keluar kamar? Iya. Kenapa bisa sampai begitu? Main game tuh biasanya lupa makan, kayak gak berasa lapar gitu. Iya, memang benar-benar. Gak berasa lapar, jadi makan tuh kalau diteriakin kalau udah makan, makan. Kebayang sih jadi maknya itu marahnya kayak itu apa ya? Mamaku suruh pause, mana? Pause lah, emang game gak bisa pause. Itu aku marah balik, gak bisa lah, gimana ini game apa, coba main lah. Kayak gitu. Game kan itu identik dengan kata-kata kasar, katanya tindakan kasar. Kamu pernah nggak sih merasakan adanya perubahan kebiasaan atau efek buruk dalam diri kamu semenjak main game yang mungkin udah terlalu berlebihan atau udah kecanduan? Kalau toksik, aku toksik cuman pas main game doang. Kata-kata kasar keluar. Pertanyaan ke-8, boleh nggak ceritain Michelle kondisi kamu, hubungan dengan orang tua, teman, bahkan dengan Tuhan saat misalnya kita dulu tuh udah mulai kecanduan dengan game online? Kamu semakin jauh nggak hubungan dengan Tuhan? Waktu kecanduan jauh sama semua sih, jauh sama teman, jauh sama orang tua, jauh sama Tuhan. Pokoknya kayak ibaratnya mengisolasi diri. Orang-orang di sekitarku tuh kayak semua ngomong kenapa jadi lebih cuek, lebih apatis gitu. Terus kenapa orang gue cuma main game mikirnya kayak gitu kan. Kalau diajak jalan males. Terus kalau diajak ngomong pas main game mungkin lebih emosional. Jadi kayak mungkin nggak bentak ya pas lagi main game, tapi diajak ngomong kayak apa sih, sabar lah ya ibaratnya gitu. Terus banyak hal-hal buruk deh pas kecanduan game terus jauh sama orang tua. Pertanyaan ke-9, apa yang menjadi titik balik kamu saat itu sehingga kamu sadar bahwa selama ini kamu udah kecanduan dan berlebihan? Pas udah jauh dari semua orang, terus merasa bersalah kan sama kejadian yang tadi. Jadi aku benerinnya dengan cara nggak banyak main game,
lebih banyak belajar. Sisanya orang tua mendekatkan diri ke aku, terus aku ke gereja, ya mau buka diri juga ke teman sekolah. Dulu tuh pas titik baliknya tuh ngeliat kayak gue udah kuliah nih, habis kuliah gue ngapain ya? Kalau misalnya gue main game, apa yang bisa menghasilkan dari game ini? Ketika gue ada pikiran kayak gitu, ya gue udah langsung mulai cari kerja tuh. Dulu gue nge-MC segala macem karena gue juga suka main game. Kayak gue nge-MC di e-sport, nge-MC di game. Nah puji Tuhannya ketika gue ngeliat nge-MC di game itu baru kebuka tuh pikiran gue, ternyata game itu tuh bisa menghasilkan loh. Kayak para pro player ini digaji dan bisa menjadi sesuatu. Sama kan kayak Michelle juga ya. Tapi awal aku masuk mau jadi pro player bukan karena digaji, bukan karena nyari duit sih. Awalnya karena ngelihat pro player kan keren gitu. Tambah ya direndahin sama teman-teman kelas itu. Terus jadi pro player, jadi motivasi sendiri gitu. Tapi tantangannya banyak. Padahal perjuangannya berdarah-darah dulu ya. Apa tips kalian buat para remaja yang kecanduan game ke arah negatif? Menyadari kalau kecanduan game itu tidak baik sebelum terlambat, karena kalau udah kecanduan tuh banyak lah, jauh dari orang tua, jauh dari semua orang, jauh dari Tuhan. Terus kalau kalian kecanduannya sampai nggak makan, bisa ngerugin badan, mata jadi minus mungkin. Ya, jadi diatur waktunya, jangan terlalu kecanduan. Main game itu baik, gak buruk, tapi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Setiap minggunya ada ratusan hingga ribuan remaja dari berbagai daerah yang menghubungi layanan doa dan konseling CBN untuk curhat dengan berbagai masalah yang mereka hadapi. Dan ada juga banyak dari mereka yang merasa dikuatkan setelah dilayani tim kami. Jika saat ini kamu juga sedang menghadapi suatu permasalahan yang membuat kamu putus asa dan gak ada yang mendengarkan kamu bisa menghubungi kontak layanan doa dan konseling CBN di nomor yang tertera di layar kamu saat ini. Sebab kita percaya bahwa doa sangat besar kuasanya untuk mengubahkan hidup kita. Jadi jangan ragu untuk menghubungi, karena kita siap selama 24 jam setiap harinya. Dari SD kelas 3, ia sudah bermain games, bahkan menghabiskan waktunya 6-7 jam. Nah, sekarang dia berprofesi sebagai streamer gamers dengan 938.000 subscriber di YouTube channelnya. Langsung aja kita lihat cerita Super Youth dari JJ Adriel berikut ini. Gua itu dari kecil sih udah main game, dari kelas SD kelas mungkin kelas 3 atau kelas 4 tuh udah mulai main game. Sebenarnya bisa dibilang gue itu lahir dari keluarga yang ya kurang finansial lah ya kan. Jadi dari kecil tuh memang gue punya gadget tuh ya beliin orang tua cuma kayak HP biasa yang nggak support buat main game gitu ya kan. Dan waktu itu mulai kelas berapa gitu gue udah mulai coba buat nabung buat beli namanya PC komputer. Gue nabung sekitar 600.000 dari uang jajan tuh. 600.000 itu gue beliin komputer DP itu gue beli nyicil setahun 12 bulan. Bahkan ada sampai satu titik dimana kalau setiap kali mau jajan di warung depan rumah itu pakai kasbon. Dulu kan ya namanya masih kecil kan suka diomelin ya kalau main game, tapi ya nyolong waktu, suka nyolong waktu gitu main game. Ya akhirnya lama-lama kebiasaan hampir setiap hari jadi main game. Biasa bangun pagi sekolah tuh jam 6 lah ya, jam 6, jam 7 masuk sekolah. Dulu tuh pulang sekolah tuh jam 1 atau jam 2 pulang langsung duduk depan komputer. Langsung makan juga depan komputer. Dulu sampai malam kan bisa berjam-jam sih, 6 jam 7 jam sih dulu di komputer sih bisa. Karena terlalu sering main lah kalau game ya kan, terlalu sering main, terus merasa happy, merasa nggak ada beban gitu kan kalau main. Jadi karena keseringan gitu kecanduan sih. Jadi dari situ mulai sadar kayaknya ya udah harus dibenahin lah. Karena dulu sering lihat di kompetitif gitu ya, kayak misalnya Dota 2 TI gitu, kayak internasional tuh kan kayaknya seru gitu. Gue kayak pengen jadi kayak gitu. Keluar lah game tuh yang di HP, Mobile Legends, itu booming banget kan, semua di sekolah main. Gue cobalah download, coba main. Awalnya ya cuma player kayak biasa juga, kayak player biasanya gitu kan. Lama-lama sampai tahu gimana cara main yang benar, sering-sering nonton tips-tips pro player di YouTube gimana gitu ya kan. Kira coba buat ikutin, coba buat belajar terus. Udah kira dapat temen main banyak, ada yang dari levelnya skillnya middle sampai yang pro ya kan. Salah satu temen
teman gue itu ngajak buat masuk ke WoW ini, dicoba, di trial, mainnya cocok apa enggak, berapa hari, 2-3 hari gitu lah, kira cocok, nah udah masuk. Nah kalau untuk sekarang karena udah join salah satu tim e-sport ini, ya tujuannya untuk juara sih, untuk menangin turnamen-turnamen berikutnya. Itu sih motivasi yang paling ini, angkat piala di turnamen besar gitu. Walaupun nggak cepet ya prosesnya, kayak karena kita tahu kan Tuhan tuh kayak nggak selalu minta apa langsung dikasih gitu, pasti ada segala proses kayak gitu. Ya itu dia prosesnya, itu yang harus kita jalanin, harus kita syukurin, percaya sama Tuhan gitu, karena semua tuh bakal indah pada waktunya gitu. Karena ya mulai berkembang, punya penghasilan sendiri, karena gitu lah. Terima kasih sama Tuhan bisa sampai kayak sekarang gitu. Dan gue yang bukan siapa-siapa, cuma casual gamer, itu bisa sampai kayak gini tuh ya karena Yesus juga gitu. Berkat Yesus juga tuh, karena skill gue tuh upgrade gitu, kayak mainnya tuh jadi lebih bagus gitu. Kayak belajar gue tuh masuk, jadi terapannya, prakteknya tuh masuk, itu karena Yesus juga sih. Ya pesan buat anak-anak muda di sana yang masih kecanduan main game, ya pesannya sih ya coba diatur lagi waktunya, mana yang lebih penting, prioritasin yang lebih penting. Jadi kalau kalian ada waktu kosong atau memang khusus waktunya kalian bagi buat main game, ya silakan aja main game. Kita lanjut lagi di ujian nasional Super Youth versi rohani. Apakah Fonji, Lydia, atau Pior dan Gebian yang menjadi pemenangnya? Langsung aja kita saksikan ujian nasional Super Youth. Siapakah aku? Aku bayi yang dibuang di Sungai Nil, yang kemudian ditemukan oleh putri Raja Mesir. Suatu saat, aku membunuh orang Mesir yang telah menyiksa kaumku. Setelah kejadian tersebut, aku kabur dan pergi meninggalkan Mesir. Dalam pelarian tersebut, aku akhirnya bertemu dengan Tuhan. Siapakah aku? Dua-duanya bisa jawab nggak? Musa. Karena aku tahu dia yang diangkat sama princess apa itu. Habis itu dia yang mimpin ini keluar ke tanah Mesir itu ya, di tanah Mesir itu. Jawaban kalian berdua betul. Musa. Benar atau salah? Tuhan Yesus pernah meredakan badai atau angin ribut? Benar. Benar. Kenapa jawabannya benar? Soalnya aku dulu pas lagi sekolah minggu, aku pernah dengar kakaknya ngomong kayak tentang, kan ayatnya tentang Tuhan meredakan angin topan gitu. Cerita jadi mereka lagi di kapal, terus kayak badai besar, terus murid-muridnya takut, terus katanya jangan takut, habis itu udah badainya diberhentiin. Kalian berdua jawabannya benar, yaitu tertulis dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lengkapi ayat berikut ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jawabannya adalah A. Masalahmu, B. Bebanmu, C. Kekhawatiranmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jawaban yang betul adalah kekhawatiranmu. Kalau kekhawatiran itu ada, aku biasanya takut sih. Kadang kan gak selamanya kita bisa seperti ini kan. Atau mungkin aku juga bakal gak terkenal lagi. Makanya aku cuma kayak bilang ke Tuhan gitu, kayak udah Tuhan, aku serahin aja semuanya. Ini kan jalannya dia kan, bukan jalanku. Jadi aku ngikutin aja alurnya. Jadi mending kita doa aja, karena ya percaya apa enggak, aku percaya aja sih kalau pasti doaku bakal dijawab gitu. Salah satu yang bikin aku lumayan kepikiran tuh tentang my future gitu. Tapi ya aku selalu ingetin lagi kayak masa depan bukan di tangan Tuhan. Jadi kemanapun dia membawa aku, kayak ya udah gitu, diikutin aja. Masa depan sih paling cuman ya gitu, aku selalu berusaha ingetin diri aku kalau masa depan tangan Tuhan, jadi nggak usah khawatir. Pastinya berdoa sih, berdoa kan ibaratnya kayak curhat gitu, jadi ya lebih lega juga. Hai, aku Elsa.
Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, merasa takut, minder, sakit hati, merasakan putus asa di dalam menjalani setiap harinya. Tapi aku percaya ketika kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, hal itu bisa membuat kita bangkit lagi. Aku juga mau ajak kamu nih untuk punya support system yang secara khusus mau berdoa buat kamu. Kamu bisa langsung hubungi layan doa dan konseling CBN di nomor-nomor tertera di bawah ini. Saat itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan pergi melalui Sidon. Ia pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Kemudian ada orang yang mendatangi Yesus dengan membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Apakah yang Yesus lakukan pada orang itu dan apa yang terjadi? Kezia, waktu itu Tuhan Yesus lagi jalan-jalan ketemu orang yang tuli sama orang yang gagap. Terus Tuhan Yesus lagi jalan-jalan. Dia ngapain ke orang? Jadi Cici kan lagi ada kuis. Kuisnya itu ada cerita Alkitab, katanya kayak gini. Bukan Tuhan Yesus itu lagi jalan-jalan ketemu orang tuli sama gagap. Terus dia apain? Diberkatin, diusap, ketemu orang tuli sama gagap. Iya, sama Tuhan Yesus diapain Pi? Menyembuhkan. Disembuhkan. Dengan cara apa, Boy? Diusap, ditiup. Iya, diapain ya? Cara sembuhinnya. Kalau nggak diusap ya kepalanya ya, kupingnya, matanya diusap dan dia berkata bukalah matamu gitu loh. Kan tuli dan gagap. Apa jawabannya? Orang buta ditulikan telinga. Tuhan Yesus nyembuhin banyak orang guys. Aku jadi bingung juga ya, yang mana ya? Katanya telinga orang tuli dibuka. Tuli dan gagap, bisu dan tuli kan? Iya. Sabar aku lagi baik. Iya, bisu dan tuli. Ya apa ini? Nama sabarnya penjelasannya. Lupa. Apa kan jadinya ke telinga orang itu? Lalu dia meludah dan meraba. Lalu dia meludah dan meraba yang itu. Lidah yang gagap. Orang itu. Gini ya. Tuhan meletakkan tangannya atas orang itu, memasukkan jari ke telinga orang itu, meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian Yesus berkata, terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan juga pulih lidahnya. Wah, kayak dia sama persis sampai seorang. Satu orang. Tetapi bukanlah kehendakku, melain kehendak mula yang titik-titik. Itu kita ambil dari Lukas 22 ayat 42b. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak mula yang titik-titik ya. Kita kasih pilihan ganda. A, yang nyata. B, terjadi. C, jadi. Terjadi. Lihat di sini. Terjadi. B ya. Aku setiap ada maunya baru doa. Tapi setiap doa selalu pasti dikabulin. Kayak pas ujian, terus pas dunia perkuliahan gitu. Selalu dikabulin, entah kayak caranya langsung atau beda lewat apa gitu. Tapi selalu dikabulin gitu. Skor UNS Ujian Nasional Super Youth Battle antara Fonzi Lydia versus Vio dan Gebian. Kalian adalah pemenang UNS karena semua tim adalah pemenang UNS. Kita semua tahu bahwa setiap anak adalah penerus generasi, bukan? Tapi sayangnya masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang belum mendapatkan gizi yang cukup untuk tumbuh dengan sehat dan kuat. Saat ini, Super Youth sedang ikut gerakan OMBI melakukan perbaikan gizi untuk mencegah stunting yang dilakukan di 20 PAUD Super 5 NTT dengan melakukan edukasi kesehatan anak, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pemberian bantuan makanan bergizi yang dilakukan pada tahun ajaran baru di bulan Juli hingga Maret 2024. Jika kamu mau mengambil bagian mendukung kegiatan ini, kita bisa membuat dan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Dan inilah saatnya bagi kita untuk ikut berperan serta. Hanya dengan donasi senilai 20.000 atau berapapun yang kamu punya, kita bisa mengisi perut mereka dengan makanan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Caranya sangat mudah teman-teman, tinggal scan kris yang ada di layar kalian dan donasikan sesuai kerinduan kalian. Setiap donasi kalian akan membuat perbedaan nyata dalam hidup anak-anak ini. Kita bisa menjadi pahlawan bagi mereka loh. Bersama-sama, mari kita bangun sebuah masa depan yang lebih baik bagi mereka. Guys, tadi kita udah nonton juga UNS ya, Ujian Nasional Super Youth bareng kamu tadi, spesial banget ya. Kita tadi juga udah podcast, udah jawab pertanyaan. Thank you so much buat kamu, sukses selalu. Kita berdua pamit dan mau bilang apa? God bless you guys.